Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 8, saya Ainun Jariah, SPD MPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator siswadi dan pendamping praktek Nur Hashimi, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Sun Tolodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus bisa memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami tentang peran guru sebagai pendidik, pendidik diharapkan harus bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakat siswa. Sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan yang merdeka adalah salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang mana peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan baik akademik maupun non-akademik, untuk terus maju dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Untuk maju dan berkembang, terdapat asas trikon yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, continue. Artinya untuk belajar, berkembang harus dilakukan berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian, convergent. Belajar bisa dari berbagai sumber. Kalau bisa kita belajar keluar dari zona nyaman kita, agar kita berwawasan luas untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian konsentris, budaya yang akan kita terapkan dari luar harus disesuaikan dengan karakteristik, identitas, kontekstual lingkungan kita. Kita filter yang mana yang baik kita ikuti dan yang mana tidak baik, yang tidak sesuai dengan lingkungan kita, tidak kita ikuti. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini pada kurikulum Merdeka diimplementasikan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang mana terdapat beberapa tema yang akan dilaksanakan sebagai proses pembelajaran. Tema proyek profil pelajar Pancasila di SMK yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud itu ada 9. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Yang ke-8,
kebekerjaan. Tema ini merupakan tema wajib untuk SMK atau MAK. Juga yang ke-9, budaya kerja merupakan tema wajib untuk SMK dan MAK. Karena SMK ditujukan anak setelah lulus itu bekerja, berwirausaha, dan juga bisa kuliah. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya, SMK Negeri 1 Barabai, melaksanakan penguatan proyek pelajar Pancasila, salah satunya dengan tema kebekerjaan. Tema ini diharapkan dapat membangun pemahaman peserta didik terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya dan mengacu pada kebutuhan dunia kerja saat ini. Kemajuan dan persaingan dunia kerja dan penilaian terkait kecakapan dalam bekerja di era revolusi industri 4.0 ini sangat perlu ditingkatkan khususnya bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan SMK. Peserta didik SMK diorientasikan untuk bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Karena SMK mempunyai banyak kompetensi keahlian yang mereka pilih. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, tema kebekerjaan dengan topik kenali dunia kerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Barabai ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami ruang lingkup dan karakteristik dunia kerja sesuai dengan program keahliannya masing-masing, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar sehingga mampu secara terus-menerus meningkatkan kompetensi keahlian untuk mencapai sukses pada masa depan. Hal ini sesuai dengan asas Dekon yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya kita belajar dari berbagai sumber, belajar terus-menerus, belajar dari berbagai sumber, tapi budaya yang kita ambil dari berbagai sumber itu harus bisa kita filter, harus kita saring yang mana yang baik yang akan kita laksanakan. Dan diharapkan pula peserta didik bisa bekerja dengan baik pada saat praktik di lingkungan sekolah dan di tempat praktik kerja lapangan, serta nanti pada saat terjun ke dunia kerja setelah lulus sekolah. Proyek penguatan profil Pancasila P5, tema kebekerjaan dengan topik kenali dunia kerja, ini dilaksanakan melalui 4 tahapan, dimulai dengan tahapan pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, peserta didik diajak mengenali dan menggali lebih dalam tentang kemampuan diri dan peserta didik diajak menjelaskan program keahlian mereka masing-masing. Pada pengenalan, fasilitator dengan peserta didik berdiskusi tentang kebekerjaan, mengenali diri mereka, kemampuan mereka, mereka mau minatnya kemana, agar setelah lulus SMK nanti mereka jadi ada pandangan untuk masa depan nanti bagaimana. Kemudian pengenalan di Nah, artinya
Kalau kalian ingin maju, kalian harus keluar dari zona nyaman untuk bisa berkembang dan sukses. Dari penjelasan Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dijelaskan bahwa pada kurikulum Merdeka ini, siswa kelas akuntansi dan keuangan lembaga pada kelas 11 akan mendapatkan mata pelajaran pilihan di mana siswa dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka yang merupakan lintas dari kompetensi keahlian yang mereka pilih. Misalkan mereka bisa memilih tentang pembelajaran kuliner, busana, komputer jaringan, fotografi, dan lain-lain. Di sini artinya dengan kurikulum Merdeka, anak diberikan kebebasan memilih mata pelajaran pada kelas 11 sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang sesuai dengan hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahap kedua, kontekstualisasi. Peserta didik diberi informasi mengenai kebekerjaan sesuai program keahlian masing-masing oleh narasumber dari luar yang relevan dengan program keahlian, dan peserta didik juga diberi gambaran mengenai praktik kerja lapangan oleh kakak kelas yang telah melaksanakan PKL pada semester sebelumnya. Kakak dibimbing dengan tulus oleh pembimbing di sana, oleh karyawan-karyawan di sana, dan kakak merasa sangat bersyukur untuk ditempatkan di BPTN. Kenapa? Karena sekarang kakak sangat percaya diri berhadapan banyak orang, di hadapan kalian semua. Karena dulu waktu magang, kakak bertemu dengan banyak orang setiap hari itu berbeda-beda. Karena kakak berada di frontliner, di meja pelayanan, berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan banyak orang. Setiap harinya itu beda-beda. Jadi kakak dikoreksi, banyak yang mengoreksi kakak. Kamu tuh harus begini, kamu salah ini. Awal-awal tuh sedih, ternyata banyak benar salahnya. Tapi kalau misalkan ada teguran, ada koreksi dari pembimbing kak, ada teguran dari karyawan-karyawan lain, dan mungkin seperti sekarang. Awal-awal tuh bukan dulu public speaking, berbicara di hadapan banyak orang, tapi alhamdulillah berkat pembimbingan pembimbing selama PKL, berkat bimbingan karyawan-karyawan di BPSD, berkat ketulusan semuanya, bimbingan kekuatan yang kakak dapatkan dari teman-teman kakak, alhamdulillah bisa menyelesaikan PKL dengan sangat baik, dan kakak merasakan banyak hal yang ada pada diri kakak itu. Pokoknya semuanya menunjukkan kakak bisa percaya diri, wawasannya lebih luas, pengetahuannya lebih beragam, yang awalnya tidak tahu sekarang jadi tahu. Jadi kakak dibimbing dengan tulus oleh pembimbing di sana, oleh karyawan-karyawan di sana, dan kakak. Jadi dari pengalaman kakak kelas mereka yang sudah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, dia mendapatkan pengetahuan tambahan, keterampilan, dan juga karakteristik bagaimana berada di dunia kerja. Percaya dirinya jadi meningkat, akhirnya dia bisa public speaking karena terbiasa akhirnya berada di lingkungan kantor yang mempunyai banyak karyawan, menghadapi banyak perbedaan, menerima kalau terjadi kesalahan, menerima kritikan, dan bisa merubah agar menjadi lebih baik.
Jadi semasa dia melaksanakan praktek kerja lapangan, dia akan mendapatkan peningkatan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter peserta didik juga terbentuk di tempat kerja akhirnya. Kenal dengan dunia kerja, jangan berdiam diri di rumah saja. Anak SMK bukan begitu. Dia berpetualang, mencari sampai menemukan. Awalnya itu di sekitar lingkungan kita, dan kalau perlu di luar lingkungan kita, untuk bisa menemukan itu tadi. Nah, yang kontekstualisasi yang kedua itu penjelasan dari narasumber di luar, dari instansi yang relevan dengan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, dari BPPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menyampaikan bahwa untuk bekerja kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus bisa berpetualang untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang pada tahapan aksi dan refleksi, di tahap ini yaitu aksi, peserta didik dapat menuangkan aksi nyata mereka dengan membuat River of Life, gambaran tentang masa lalu mereka, masa sekarang, dan masa depan mereka, impian mereka di masa depan. Di sini fasilitator mempersilahkan peserta didik membuat River of Life mereka, membimbing mereka untuk bisa membuat gambaran impian mereka setelah lulus dari SMK, agar mereka mempunyai cita-cita dan bersemangat untuk meraih cita-cita mereka tersebut. Nah, ini salah satu hasil dari gambaran River of Life dari siswi kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian pada tahap tindak lanjut, tahapan keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Salah satunya, perkenalkan, nama saya Fatima Aldara. Saya di sini mau mempresentasikan hasil kerja saya membuat River of Life. Saya lahir pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Baduajina di HS Hulu Sungai Tengah. Saya sekolah di TK Pertiwi pada tahun 2011 sampai 2013. Terus saya sekolah di SDN 2 Barabai Timur pada tahun 2013 sampai 2019. Terus saya sekolah di MTSN 2 HST pada tahun 2019 sampai 2022. Terus saya melanjutkan ke sekolah di SMKN 1 Barabai pada tahun 2022. Mengapa saya memilih jurusan AKL? Karena saya minatnya di ekonomi. Terus saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Ekonomi. Terus saya akan membangun lapangan pekerjaan di bidang kuliner, pertanian, dan lain-lain. nah, itu presentasi dari salah satu siswi yang memaparkan River of Life yang dia sekarang dari pemaparan itu
fasilitator pada memberikan tahun 2011 sampai 2013. bimbingan dan Terus arahan saya sekolah kepada murid tersebut yang lainnya saya Fatimah Al-Zahra, saya di sini bahwa mempresentasikan untuk menggapai cita-cita, membuat untuk kalian yang sudah saya lahir punya impian bagaimana masa depan kalian nanti, kalian harus bersemangat dan belajar dari berbagai sumber, terus berusaha untuk mencapai cita-cita kalian. Seperti itu. Kemudian, tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, di awalnya mereka kurang memahami tentang program keahlian yang mereka pilih. Itu berawal dari mereka mendaftar di SMK pada saat penerimaan peserta didik baru. Anak-anak SMP, anak-anak MTS, mereka mendaftar ke SMK. Sebagian ada yang ikut-ikutan temannya memilih kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga, teman yang lain juga ikut-ikutan. Padahal mereka tidak tahu di akuntansi keuangan lembaga itu mata pelajaran apa, kompetensi keahlian apa yang akan mereka dapatkan, dan setelah mereka menjalani proses belajar mengajar sejak selama 3 tahun di SMK, kompetensi keahlian apa yang akhirnya mereka dapatkan untuk nanti mereka mau seperti apa, bekerja atau berwirausaha atau kuliah. Jadi mestinya dari awal peserta didik itu mendaftar di SMK, mereka sudah punya gambaran. Mereka ingin apa, minat dan bakat mereka di mana. Itulah perannya pendidik, harusnya memberikan bimbingan dan arahan informasi tentang ini, agar si calon peserta didik memahami dan menyesuaikan dengan cita-cita mereka setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun di SMK. Dengan kurangnya pemahaman murid dari awal itu, akhirnya mereka tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka dalam menjalani pembelajaran di SMK. Juga masih kurangnya keterampilan, kreativitas, inovasi, dan motivasi dalam pembelajaran yang berhubungan dengan kebekerjaan dan kewirausahaan. Sehingga semangat berwirausaha peserta didik sesuai kompetensi keahliannya dan karakter wirausaha belum tertanam di dalam diri peserta didik. Mestinya pendidik itu harus mempunyai keterampilan, kreativitas, inovasi, dan motivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi pembelajaran yang berhubungan dengan kebekerjaan dan kewirausahaan. Tantangan selanjutnya, itu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami dan menguasai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Padahal ini sangat penting agar anak merasa merdeka, merasa senang. Dengan anak merasa senang, maka ilmu yang mereka dapat itu akan cepat mereka tangkap, mereka pahami.
Tantangan-tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pada saat penerimaan peserta didik baru, mestinya calon peserta didik haruslah diberi informasi dan pemahaman tentang tujuan SMK. Karena SMK itu beda dengan SMA. SMK itu nantinya anak-anak setelah lulus akan diarahkan untuk bekerja, berwirausaha, dan juga bisa kuliah. Itu beda dengan SMA. Kemudian program dari kompetensi keahlian yang ada di SMK. Anak-anak SMP dan MTS sebelum mendaftar ke SMK, mereka haruslah tahu program dari kompetensi keahlian yang ada di SMK tersebut. Mata pelajaran atau kompetensi yang ada di SMK tersebut. Mereka harus tahu. Dan akhirnya mereka menyesuaikan dengan impian mereka setelah lulus SMK nanti apa. Jadi mereka tidak malah bingung, tidak menganggur setelah lulus SMK. Karena mereka mempunyai kompetensi keahlian untuk bekerja, berwirausaha, atau bahkan kuliah. Kompetensi yang akan diperoleh di kompetensi keahlian tersebut haruslah mereka pahami, mereka ketahui oleh calon peserta didik SMK. Dan mereka calon peserta didik itu juga harus tahu peluang usaha, kebekerjaannya, dan kuliah yang seperti apa yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka miliki nanti, mereka pilih nanti. Solusi berikutnya, guru dan murid harus bisa belajar dari berbagai sumber untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, inovasi, dan motivasi dalam pembelajaran. Bisa melalui kegiatan in-house training, bisa melihat contoh pengalaman yang ada di YouTube, di Google, atau bahkan kunjungan ke dunia usaha, atau studi banding ke SMK yang lain yang unggul. Dan tentu dengan informasi dan pengalaman dari berbagai sumber itu, haruslah kita sebagai guru dan juga murid berusaha untuk menerapkannya agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Solusi berikutnya, guru harus bisa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, di bidang pengembangan pendidikan, sekolah, pendidikan yang berpihak pada murid, agar tujuan pembelajaran itu tercapai, agar tujuan sekolah itu tercapai. Haruslah guru memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Dan bisa dan mau menerapkannya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Solusi berikutnya, guru harus bisa menjalankan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu Ingarso Sung Tolodo, Ing Madio Mangun Karso Tupuri Handayani.
Ini memang harus kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini. Dan akhirnya dari pemaparan tadi, kita sebagai guru, jadilah penuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar tujuan pembelajaran, agar tujuan sekolah, agar murid akhirnya nanti apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan tercapai. Selalu semangat untuk murid lebih baik, untuk kita sebagai pendidik lebih baik. Semangat terus untuk memajukan pendidikan. Semangat guru penggerak. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.